Dimohon Bapak Ibu untuk mengisi bangku yang di depan, biar penuh dulu, jadi nanti kalau ada yang terlambat bisa mengisi di bangku belakang. Ayo dipersilakan maju duduknya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudari semua. Baik yang mengikuti ibadah ini secara langsung hadir di gereja maupun yang di rumah yang mengikuti ibadah melalui online Facebook. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh hadir pada kebaktian gabungan awal bulan dan persiapan perjamuan kudus. Marilah kita awali ibadah kita sore hari ini dengan kita menyanyikan lagu Karya Terbesar. Jemaat diundang berdiri. Kasih yang Pujian dari
jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita naikkan doa syukur. Marilah kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur Bapa kami naikkan kepadamu untuk segala penyertaan-Mu dari pagi hingga saat ini, di mana malam ini Engkau memperkenankan kami untuk hadir di sini, baik yang di gereja maupun yang di rumah, untuk mengikuti ibadah sore hari ini dan juga mempersiapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus di hari Jumat Agung nanti. Bapak, kiranya Kau berkati ibadah kami ini, Kau tetap sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, dan biarlah apa yang kami dengar pada saat ini melalui firman-Mu dan juga khotbah yang akan diberikan oleh Pak Pendeta itu semakin menguatkan iman kami hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Marilah kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan
Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang menyaksikan dari rumah atau tempat masing-masing, kita terlebih dahulu bersatu hati di dalam doa, mempersiapkan hati menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami menyatakan Tuhan bahwa hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Firman yang mengarahkan langkah perjalanan kehidupan kami agar seturut pada kehendak Tuhan. Firman yang mengajak kami untuk bisa memaknai secara mendalam akan penderitaan Tuhan, akan makna Prapaskah. Firman yang menolong kami juga untuk bisa mempersiapkan diri sebelum kami memasuki perjamuan kudus Tuhan. Mari Tuhan saat ini Engkau urapi hati dan pikiran kami, agar kami mampu untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Oleh sebab itu bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sungguh siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada kesempatan malam hari ini dalam persiapan perjamuan kudus dan kebaktian gabungan awal bulan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 1 hingga ayat 8. Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Baiklah, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian ada tertulis firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupannya hari demi hari. Terpujilah Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, tema kita pada kesempatan malam hari ini dikasih judul ya. Kalau di layar kita bisa melihat diberi judul menolong objek atau subjek. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebagian kita mungkin berpikir, apa sih maknanya kok menolong ada objek atau subjek? Apa yang mau ditanyakan di sini? Saudara yang kasih Tuhan, dalam perkembangan dunia pendidikan pada saat ini sudah mulai berkembang pesat dan sangat memperhatikan pendekatan yang sangat-sangat humanis, sangat-sangat manusiawi. Sehingga istilah objek dalam penelitian sudah mulai jarang dipakai. Gitu ya. Kalau dulu kita mengenal, kalau kita mau melakukan penelitian dalam makalah gitu ya, atau dalam sebuah tulisan, maka kita sebut orang yang kita teliti itu sebagai objek penelitian. Nah, sekarang sudah tidak sebut sebagai objek penelitian. Sebagian besar orang mulai menyebutnya dengan subjek penelitian.
Lah memang apa bedanya? Dulu kalau kita orang-orang meneliti sebagai objek penelitian, karena kita menempatkan diri kita sebagai subjek peneliti yang meneliti seseorang, gitu ya, yang sebagai objek tanpa melihat dia itu sebagai pribadi yang bisa berpikir dan berdaya, gitu ya. Nah, kelemahan dari penyebutan objek ini tentunya saudara-saudara adalah membuat gitu ya, bagaimana para pakar pendidikan bahwa seringkali orang ketika diteliti itu latar belakangnya dikesampingkan. Cara dia berpikir itu tidak disediakan. Kebebasannya untuk berpendapat pun tidak didengarkan dengan sebaik-baiknya. Karena si subjek penelitian atau yang meneliti selalu menempatkan diri di atas dibanding dari objek penelitian. Nah, sekarang hal itu diubah saudara-saudara. Bahwa orang ketika diteliti disebut sebagai subjek penelitian. Karena kita memandang orang yang kita teliti itu setara dengan kita sebagai yang meneliti. Jadi subjek peneliti meneliti subjek penelitian. Karena kita sama-sama pribadi yang bisa berpikir. Dan dengan cara pandang ini saudara-saudara, maka ilmuwan berusaha memahami orang lain bukan lagi dari kacamatanya, tapi betul-betul dari kacamata subjek penelitian yang dia sedang teliti saat itu. Nah, demikianlah juga saudara-saudara maksud dari tema kita pada malam hari ini, menolong subjek atau objek. Ini mengandaikan kepada kita bahwa kadang-kadang dalam kita menolong sesama, seringkali kita juga menempatkan bahwa orang yang ditolong itu sebagai sebuah objek dari perilaku kita menolong, memberikan bantuan. Dan mereka berada di bawah karena kita memandang bahwa mereka itu yang kita bantu itu dengan cara yang kita pikir, ini tepat nih buat dia nih. Apa yang saya berikan pasti cocok buat dia, karena kita menempatkan dia sebagai objek. Dan karena memandang mereka sebagai objek, maka kita mengesampingkan perasaannya. Kita mengesampingkan bahwa orang yang kita tolong itu bisa mampu berpikir untuk juga menyelesaikan persoalan yang dia miliki. Karena lagi-lagi kita melihat dia sebagai objek. Entah itu orang miskin, entah itu janda, entah itu yatim piatu, entah orang yang kehilangan pekerjaan, kita datang dengan memberi, ini loh buat kamu. Karena kita selalu berpikir bahwa kita tahu yang terbaik. Dan bahayanya kalau kita menganggap orang yang kita tolong itu sebagai objek, maka hati kita mulai cenderung saudara-saudara bahwa yang kita membantu berusaha melakukan yang terbaik buat mereka itu bukan semata-mata dengan kerelaan, tapi untuk mencari keuntungan atau ada privilege tertentu yang kita kejar. Karena tadi kita melihat dia sebagai objek. Nah, kalau saudara mungkin sudah membaca di Warta Jemaat, salah satu contohnya yang sering kali terjadi juga saat ini mungkin para selebriti misalnya. Selebriti itu membuat konten-konten YouTube. Mereka membantu sesama. Gitu ya, bahkan ada yang berpura-pura menjadi orang miskin. Tapi apa yang mereka lakukan semata-mata ya untuk mencari keuntungan. Untuk supaya dia semakin tenar. Untuk semakin banyak yang menonton dan dia mengambil pundi-pundi uang untuk dia. Dan apa yang terjadi? Dan seringkali gitu ya, mungkin sebagian orang senang gitu ya, namanya dikasih duit rezeki nomplok gitu ya, siapa sih yang gak senang? Tapi yang terjadi kadang-kadang ketika tidak sesuai dengan si subjek yang kita tolong itu, maka dia akan gak terima gitu. Mungkin kita tahu ya beberapa kasus yang sampai marah. Karena kok dia ditolong saya enggak. Atau karena kok saya seperti direndahkan, saya udah gak mau tapi masih dikasih aja. Karena selalu gitu, kita menolong orang itu sudah tahu bahwa kita tahu yang terbaik buat mereka karena dia sebagai objek. Nah, beda tentunya dengan orang yang memandang mereka sebagai subjek, akan melihat mereka sebagai orang yang mampu untuk bisa berdaya, mampu untuk bisa melakukan banyak hal. Hati-hati saudara, kalau kita menjadikan orang yang kita bantu sebagai objek, maka kita akan membuat dia sangat bergantung. Dan kita akan juga
ya kalau di dalam televisi itu kita lihat ya, memeras air mata orang yang ditolong untuk menjadi mata air sumber keuntungan buat dia. Dan ini menjadi sangat-sangat tidak baik tentunya. Nah, yang menjadi pertanyaan saudara-saudara, apakah gereja, apakah kita juga bisa bersikap demikian ketika kita membantu sesama, kita menjadikan mereka sebagai objek? Saya katakan saudara-saudara sangat-sangat bisa. Sangat-sangat bisa. Gereja atau lembaga Kristen bisa sangat menjadi demikian. Contohnya saja saudara-saudara, pengalaman saya 7 tahun melayani di GKP Tamiang itu sudah cukup buat saya untuk melihat bagaimana di jemaat desa dengan penduduk sebagian besar petani membuat saya cukup dapat melihat mana gereja, mana sekolah, mana lembaga milik gereja yang datang menjadikan kami sebagai objek dan mana yang betul-betul menjadikan kami sebagai subjek. Kalau yang menjadikan kami sebagai objek saudara-saudara, gampang saja. Contohnya di Tamiang itu sering jadi tempat live-in. Live-in 3 hari 2 malam. Ya anak-anak SMP atau SMA atau mungkin katekisasi datang belajar tentang bagaimana kehidupan di desa. Tapi karena kami dijadikan sebagai objek oleh guru-guru supaya mereka bisa keluar dari sekolah dan mendapatkan keuntungan uang transport dan lain sebagainya, maka selama 3 hari itu tidak bermakna banyak, baik buat kami maupun buat mereka. Karena kami dijadikan sebagai objek, jemaat dijadikan sebagai objek. Atau misalnya, mungkin sebagian kita juga harus hati-hati ini, ada yang datang membawa buku untuk perpustakaan Hanho di Tamiang. Saudara tahu buku yang dibawa macam-macam apa yang kalau orang menjadikan kami sebagai objek? Bukunya itu sudah kusam, sudah bau-bau kencing tikus kadang-kadang. Karena mereka apa? Mereka membersihkan perpustakaan mereka untuk bisa diisi dengan buku-buku baru, lalu buku-buku lama itu diberikan kepada kami dengan merasa bahwa ini pasti diterima. Padahal ujung-ujungnya apa? Diloakin juga, tidak dibaca oleh anak-anak. Atau ada juga saudara-saudara yang kadang-kadang memberikan pakaian bekas layak pakai, yang notabene kebanyakan baju yang sudah sangat tidak dipakai, sudah lama di lemari, dan ujung-ujungnya yang menjadi kain elap di Tamiang. Itu saudara-saudara gitu ya, bagaimana kita bisa melihat bahwa orang-orang itu tidak mengerti bagaimana menolong orang itu menjadikan mereka sebagai subjek. Karena orang menjadikan orang miskin sebagai objek yang pastinya akan menerima apa saja yang diberi. Dan cara pandang ini tentu saja adalah salah besar. Saya dulu selalu mengingatkan jemaat Tamiang, kalau ada tamu live-in, kalau ada tamu, jangan pernah meminta terlebih dahulu. Saya katakan kita harus bertanya apa yang bisa kita beri kepada mereka. Karena kita juga subjek, karena kita bisa memberikan. Kita misalnya mengajarkan membuat telur asin Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mau ke Tamiang bisa diajarin membuat tape, belajar tari topeng. Diberikan, karena di sana ada les bahasa Inggris, diberikan kesempatan supaya anak-anak rasain gimana caranya ngajar anak-anak SD. Itu karena jemaat diajarkan untuk bahwa mereka itu juga berdaya dan mampu. Lalu apa bedanya kalau gereja yang menolong itu menjadikan jemaat sebagai subjek? Bedanya adalah saudara-saudara, saya beri contoh misalnya ada orang Korea Selatan, mereka datang membawa anak-anak muda, ketika mereka membawa pakaian yang dibawa itu pakaian yang sangat-sangat baik, disetrika lebih dahulu. Dan ketika dibawa itu tidak dikasih dengan cuma-cuma, tapi dipajang dan dijual dengan harga murah. Atau kalau yang sekarang istilahnya bahasanya apa? Pre-love ya. Gitu ya. Bagus gitu. Jadi orang tidak diajarkan menerima dengan cuma-cuma dan hasil itu diberikan untuk gereja. Atau ketika mereka para donatur misalnya mau memberi buku ke Tamiang, mereka tanya. Ini bedanya kalau menjadikan subjek. Mereka tanya, buku apa yang dibutuhkan? Lalu kami jawab bahwa anak-anak lebih senang buku yang bergambar. Bahwa anak-anak kami sangat tidak punya pengetahuan tentang tokoh-tokoh dan sejarah-sejarah dunia. Dan akhirnya dibelikan buku baru, edisi Y.
Bapak Ibu kalau atau saudara-saudara pemuda remaja kalau ada yang suka baca buku edisi Y, tahu ya itu bukunya sangat-sangat baik sekali. Itu saudara-saudara. Atau misalnya ketika jemaat Tamiang dianggap sebagai jemaat yang tidak mampu, gitu ya, lalu mau melakukan pengembangan ekonomi jemaat. Kalau menjadikan objek, maka orang datang misalnya kamu buat ini nih, tapi seringkali jadinya hancur Bapak Ibu. Tapi kalau menjadikan sebagai subjek, mereka tanya apa yang kamu bisa lakukan, apa yang kurang. Lalu misalnya para ibu-ibu kalau mungkin yang tahu pernah ke Tamiang kita jual sendal hias, itu bukan dalam proses sekali jadi, tapi 2 tahun. Orang diajak untuk berpikir mereka harus bisa sendiri. Mereka bisa membuat, mereka juga bisa memasarkan sendiri. Dan itulah yang dinamakan kita menolong orang itu menjadikan mereka sebagai seorang subjek. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam firman yang kita baca saat ini, hal yang sama menjadi nafas keteladanan firman kita. Yesus menegur Yudas Iskariot yang mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Maria. Yudas mengkritik, dia katakan gitu ya, ini pemborosan gitu loh. Kalau ini bisa dijual kan bisa membantu banyak orang miskin. Minyak narwastu setengah kati ini harganya 300 dinar loh. Bapak tahu, Bapak Ibu Saudara tahu 300 dinar itu berapa? 1 dinar itu sama dengan upah 1 hari pekerja. Di Jakarta ini Bapak Ibu berapa upah 1 hari pekerja? Boleh tahu? 150.000 ya. 150.000 kali 300 berapa? 45 juta rupiah. Bayangin minyak 45 juta rupiah dipakai hanya untuk membasuh kaki. Wajar nggak kalau si Yudas marah? Kalau Bapak Ibu mungkin melihat sekarang salah seorang jemaat mungkin datang membasuh kaki saya dengan minyak seharga 45 juta, apa yang akan Bapak Ibu katakan? Sama. Sayang banget. Jangankan 45 juta, uang 1.000 perak aja dalam misalnya ya kita membuat laporan kalau ada kurang aja jadi masalah, ya enggak? Gitu ya. Uang yang 100.000 aja bisa sangat jadi masalah. Apalagi ini 45 juta. Sebenarnya yang dikatakan Yudas itu masih sangat-sangat masuk di akal, manusiawi. Tapi yang menjadi salah adalah saudara-saudara bahwa dia memakai kata orang miskin itu sebagai objek. Untuk dia mencari keuntungan, untuk dia bisa mencuri lebih. Mungkin dari 45 juta itu saudara-saudara dia mengambil setengahnya, atau mungkin dia ngambil sepertiganya 15 juta, kan lumayan. Dan inilah yang ditegur oleh Tuhan saudara-saudara, bagaimana menolong orang itu tidak boleh demikian. Maka Yesus katakan orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak. Hal ini berarti saudara-saudara, Yesus mengatakan bahwa mau sampai kapanpun orang miskin itu akan selalu ada. Mau kita tolong seperti apapun. Apalagi dengan cara-cara curang seperti itu, makin tidak akan ada lagi orang, malah makin banyak orang miskin, bukan makin berkurang orang miskin. Tapi yang kedua saudara-saudara yang dilakukan Yesus adalah untuk menunjukkan apa yang dilakukan Maria adalah sungguh tepat. Maria itu tahu persis, tepat sasaran untuk bisa memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa saat itu perjamuan mungkin saja menjadi perjamuan terakhir. Kalau kita lihat kembali saudara-saudara, mari kita lihat di Alkitab kita, di bagian sebelumnya perikopnya ada judul di situ. Judulnya apa? Persepakatan untuk membunuh Yesus. Jadi Yesus sudah mengumumkan dia akan mati, apalagi sudah makin banyak orang yang mencoba mengejar-ngejar dia untuk membunuhnya. Maka inilah menjadi kesempatan bagi Maria. Saat inilah saya harus memberikan yang terbaik. Dia tahu. Dia tidak lakukan mungkin saat-saat happy gitu, tapi dia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat. Bukan hanya itu saudara-saudara, tapi dia juga memiliki kepekaan. Dia peka terhadap bagaimana Yesus
menjalani penderitaan itu. Maria peka terhadap situasi, waktu, dan tempat yang terbaik. Dan dia juga mungkin merasakan, saudara-saudara, kalau kita ingat ya, Maria itu, apalagi itu mereka bersama-sama dengan Lazarus. Kalau ingat kata Lazarus, ingat keajaiban apa? Lazarus dibangkitkan dari mati menjadi hidup. Jadi dia merasakan betul gitu, dibantu sama Tuhan tuh kayak gimana, sehingga dia memberikan yang terbaik dengan meminyaki kaki Yesus. Lalu yang kedua, saudara-saudara, dia rela tentu saja untuk bisa memberikan yang terbaik dengan harga 45 juta yang dilakukan selama 300 hari bekerja. Itu tidaklah mudah untuk merelakan itu, tapi dia rela, dia ikhlas karena dia tahu ini adalah yang terbaik. Ini adalah saat yang tepat untuk memberikan kepada Tuhan. Lalu saudara-saudara, yang terakhir, bahwa dia melakukan ini tentu saja dengan penuh perjuangan. Ya, mungkin dia menabung, mungkin dia membeli, dia mungkin sudah mengeset ini suatu saat saya akan berikan kepada Tuhan. Dan itu tentu saja butuh perjuangan untuk bisa mengumpulkan 45 juta rupiah, saudara-saudara. Ini yang mau diajak oleh Tuhan untuk dilihat, bahwa kita harus tahu tepat sasaran. Kalau menolong orang, GKP Keramat mau memberikan bantuan dari apa yang sudah dilakukan dengan baik, maka harus belajar juga untuk melihat orang itu sebagai subjek, memberdayakan mereka, membuat mereka bisa berpikir bahwa mereka juga bisa berdaya. Saudara-saudara tahu bahwa dalam diakonia gereja itu ada 3 macam. Diakonia yang pertama adalah diakonia karitatif. Ya, diakonia karitatif ini adalah diakonia sekali habis. Saya menggambarkannya kalau kita orang lapar, kita kasih ikan. Setelah ikan dimakan habis, besok lapar lagi. Itu ya, diakonia karitatif, kita melakukan pelayanan, memberikan bantuan sosial, tapi setelah habis ya sudah selesai. Tapi ada diakonia yang lain yang harusnya kita mulai pikirkan bersama-sama, adalah diakonia reformatif. Diakonia ini, saudara-saudara, ibaratnya kalau orang lapar, dia bukan dikasih ikan tapi dikasih alat pancing. Dia mancing sendiri, gitu loh. Ya, dia mancing sendiri. Kalau misalnya dia dikasih alat pancing, kalau misalnya dia dapat ikan, besoknya dia masih bisa makan lagi nggak? Masih ya, karena dia bisa mancing lagi. Kalau contoh nyatanya adalah dengan memberikan beasiswa, dengan mendorong mereka untuk bisa memiliki pekerjaan, ya, mengembangkan pemberdayaan ekonomi jemaat dengan memberikan pekerjaan. Kalau sekarang di jemaat kita misalnya ada orang tua asuh, gitu ya, itu adalah untuk menolong orang-orang, anak-anak bisa sekolah dengan baik, walaupun tidak betul-betul dia katakan banyak, tapi semangat itulah sebenarnya adalah sudah menuju reformatif. Bagaimana orang diajak untuk bisa sekolah dan mereka untuk bisa berdaya sampai suatu saat bekerja. Tapi kita jangan lupa juga, saudara-saudara, bahwa diakonia yang paling penting, yang bukan cuma tugas komisi diakonia, adalah diakonia yang transformatif. Diakonia yang mengubah cara pandang orang, bukan lagi kasih ikan, bukan lagi kasih alat pancing, tapi dia diajak ke danau, dia diberikan danau, dia diberikan pengetahuan, dia diberikan kemampuan untuk bisa mengolah danau itu sehingga tidak lagi menjadi orang yang kelaparan. Dan ini tentu saja tidak mudah, biasanya jarang sekali gereja mampu melakukannya. Dan untuk bisa menjadi gereja yang diakonianya transformatif, maka kita harus menjadikan jemaat kita sebagai subjek. Kita menjadikan orang yang kita tolong sebagai subjek. Kita mampukan mereka untuk bisa berpikir, untuk bisa berdaya, bahwa mereka juga mampu untuk bisa melakukan yang terbaik. Tapi sebelum sampai transformatif, saudara-saudara, pertanyaan paling mendasar, kita rela enggak seperti Maria? Kita ikhlas enggak ngeluarin duit untuk hal-hal seperti itu, memberikan waktu kita untuk melayani sesama? Kita mampu enggak? Kalau pertanyaannya mampu, sebenarnya mampu. Ya, karena apa? Kebutuhan hidup kita seberapa sih, saudara-saudara? Bahkan kadang-kadang kita membeli kebutuhan untuk diri kita yang sebenarnya nggak penting-penting amat, masih bisa ditunda.
Kalau sekarang kita masa prapaskah saudara-saudara adalah berpuasa atau menahan diri. Mampu nggak saudara-saudara selama 40 hari selama ini nih, sebelum kita sampai pada perjamuan kudus nanti, menahan diri dari belanja, membeli barang-barang bermerek misalnya yang harganya 4 juta, 3 juta, yang notabene 4 juta, 3 juta itu bisa dipakai untuk 1 semester anak sekolah. Bukan hanya di jemaat kita, di luar sana banyak, apalagi di pelosok-pelosok Indonesia Timur, itu banyak sekali yang 4 juta itu bisa dipakai untuk 1 semester. Bayangkan, jam tangan, tas kulit, gitu ya, alat-alat olahraga, apapun yang Bapak Ibu beli itu bisa dipakai untuk memberdayakan orang supaya masa depannya cerah. Pertanyaannya, kita mau atau tidak? Setelah itu kita berpikir bahwa orang yang kita tolong itu, dia itu subjek atau objek. Tentu saja Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah bahan yang cukup berat. Bukan sekali jadi kita akan bisa melakukannya. Tapi dari sini kita diajak bahwa semangat menjalani masa prapaskah adalah kita memberikan diri untuk rela berefleksi bahwa sejauh mana GKP Keramat ini mampu untuk menolong orang sebagai subjek dan mampu menjadi gereja yang berdiakonia secara transformatif. Itu adalah tugas kita bersama. Mudah-mudahan firman kali ini menolong objek atau subjek, membuat kita untuk bisa belajar, rela, peka, dan berjuang bagi sesama dalam kehidupan ini. Amin. Saudara-saudara, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Jumat nanti, minggu depan, kita akan memasuki dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus dalam rangka Jumat Agung. Maka kita hari ini diberikan kesempatan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita masuk ke dalam meja perjamuan Tuhan. Saya meminta Bapak Ibu yang di gereja maupun di rumah untuk menutup mata sejenak. Dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang Bapak Ibu bisa jawab dalam hati masing-masing. Silakan menutup mata. Saudara-saudara, sebelum kita memasuki meja perjamuan kudus, renungkanlah pertama, apakah kita telah siap mengikuti jalan penderitaan untuk melepas keinginan daging? Kedua, sejauh mana saudara telah bersedia untuk menolong sesama dengan kepekaan, kerelaan, dan perjuangan. Pertanyaan ketiga, sudahkah saudara melepas segala kebiasaan dosa yang selama ini saudara lakukan? Sudahkah hati saudara bersih untuk memasuki meja perjamuan kudus? Keempat, apakah saudara telah menerima Yesus Kristus dan hidup dalam kesetiaan kepadanya? Apakah saudara telah hidup dalam perdamaian dengan Allah dan dengan sesama?
Saudara-saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan, betapa kami tidak layak untuk masuk dalam meja perjamuan kudus Tuhan. Atas segala dosa-dosa, atas segala hal yang belum bisa kami lepaskan dalam keinginan daging, atas pendamaian yang masih perlu kami perjuangkan, dan atas segala dosa yang terus masih mengekang dalam jiwa kami. Tuhan, kami mau percaya Engkau saat ini telah menolong kami untuk melayakkan kami masuk ke dalam meja perjamuan kudus Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami memohon kepadamu pengampunan kepada kami, agar kami betul-betul dilayakkan datang dan mampir dalam meja perjamuan kudus Tuhan. Inilah kerinduan kami, doa kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kembali pada liturgus. Marilah kita memberi persembahan syukur kita dengan tulus dan sukacita, dan ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Persembahan akan diiringi dengan lagu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jamu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita serahkan persembahan kita ini dan kita bawakan dalam doa. Ya Allah, Bapa dalam kerajaan sorga, Allah yang maha baik, pada kesempatan ini kami datang ke hadirat-Mu dengan membawa persembahan kami yang juga berasal dari-Mu Tuhan. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang memberi dengan ketulusan hati, dan berilah hikmat kepada tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, agar apa yang kami berikan ini benar-benar bermanfaat bagi pelayanan dan kebesaran nama-Mu di muka bumi ini. Terimalah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Baik Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita akan memberikan ungkapan kasih ulang tahun dengan melihat tayangan nama-nama yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai 31 Maret. Bagi yang berulang tahun di bulan Maret dan hadir, dimohon untuk bisa maju ke depan. Yang pertama Bapak JP Ferdinand Senduk, Ibu Rita Hutagalung, Ibu Sanirah Sairun, Bapak Suwandi Jiun, Ibu Ida Suarsi Serpara, Bapak Dwi Jatmoko Suharto, Bapak Markus Patikawa, Saudari Claudia Pati Peilohi, Bapak Reza Dekker Asbanu, Bapak Max Robert Boki, Saudara Rachel Gerson Fidel Tito, Saudara Maurice Zimat, Saudari Rizkita Kiren Slovenia, Adik Andre JF Sitanggang, Bapak Marcel Elian Selatuni, Adik Kenesia Abiel Senduk, Saudara Hagen Caren Carman, Bapak Krisna Diniman, Adik Petra Aliambar, Bapak Sugiharta Dani, Ibu Wina Siti Jamila, Ibu Evi Yovita Merlina, Ibu Anita Tulense, Saudara Stefanus Adikusuma, Bapak Triwangsa Centeng, Saudari Carol Miranda, Ibu Cita Marlina, Saudara Sandi Agung Paskara, Saudara Leonard Krisna Bayin, dan Ibu Anastasia Z. Rasman. Dimohon nama-namanya yang disebutkan, kalau ada boleh hadir ke depan. Ayo Kak Evi maju ke depan biar diganti sama Kak Elga. Dengan kita menyanyikan lagu Umur Panjang. Tadi ada Ibu Ida Serpara, dimohon maju. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. boleh dipotong dan diberikan kepada terserah Kak Evi dan Kak Ida, mewakili yang berulang tahun di bulan Maret. Juga, sekarang juga, sekarang juga. Umur panjang di Tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya.
Bapak Pendeta bisa foto dengan yang mewakili di ulang tahun di bulan Maret. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Terima kasih, Tuhan berkati untuk yang berulang tahun di bulan Maret. Silakan Pak Pendeta untuk doa syafaat. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa syukur kepada bagi yang berulang tahun dan juga kita menaikkan doa syafaat sekaligus ditutup dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Betapa hati kami penuh dengan rasa syukur ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan pertambahan usia bagi saudara-saudara kami 30 orang yang berulang tahun di bulan Maret kemarin. Tuhan, kami bersyukur untuk pertambahan usia itu, dan biarlah itu menjadi kesukacitaan. Bahkan Tuhan selalu memberkati mereka yang berulang tahun dengan limpahan berkat, dengan hikmat Tuhan. Apa yang mereka harapkan dan cita-citakan pada pertambahan usia ini dapat terwujud seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami juga menaikkan syafaat kami kepadamu ya Bapa. Kami rindu Tuhan melawat saudara-saudara kami, para kaum lansia dan juga mereka yang dalam proses pemulihan dari sakit penyakit yang mereka derita. Kami mendoakan agar Tuhan senantiasa melawat dan menguatkan Ibu Partiwi Legio, Ibu Surtinah Jiun, Ibu Barita Hutagalung, Bapak Jakaria Rikin, Bapak Dharma Setiawandani, Ibu Hartati Rasman, Ibu Leni Mumak Ninuhitu, Ibu Elia Rasman, Bapak Sunarto, Ibu Marta Kainah Siregar, Bapak Ferry Rikin, Ibu Aura Manalu, Ibu Riamin Manalu, Ibu Marina Kuli, Ibu Sarinah Sairun, Ibu Ria Danci dan saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Biarlah Engkau saat ini menguatkan dan menyembuhkan mereka, menopang kehidupan para lansia kami, sehingga mereka terus dapat menjadi teladan bagi kehidupan kami yang kaum muda. Tuhan, berkati kami juga dalam pergumulan kami pribadi lepas pribadi, kami yang terus berjuang dalam kesulitan ekonomi. Biar Tuhan tolong agar pekerjaan kami, agar segala upaya usaha yang kami kerjakan mendatangkan kecukupan berkat, menolong kami keluar dari kesulitan ini. Terlebih di tengah-tengah tantangan perekonomian dengan harga-harga pokok dan kebutuhan yang menaik, Tuhan kiranya tolong agar kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan untuk bisa terpelihara hari demi hari. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sedang studi, biar mereka yang menempuh pendidikan baik dari taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga pada perguruan tinggi diberikan kemampuan untuk belajar dengan sungguh-sungguh, memberdayakan diri mereka untuk bisa mencapai masa depan yang indah bersama Tuhan. Kami juga mendoakan ya Bapa untuk anak-anak katekisasi yang akan mengaku iman percaya pada hari Minggu nanti. Tuhan juga tolong supaya persiapan hati dan jiwa mereka boleh penuh, sehingga mereka dimampukan untuk mengaku iman bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan dan keteguhan hati. Tuhan berkati GKP Jemaat Keramat, mampukan kami bersama-sama Tuhan belajar untuk menolong sesama, bukan menjadikan mereka sebagai objek, tapi sebagai subjek, menjadikan kami untuk belajar semakin rela, semakin peka, dan juga mau berjuang demi kebaikan bersama. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami, syafaat kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami untuk bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudara diundang untuk bangkit berdiri, baik yang di gedung gereja maupun yang berada di rumah menyaksikan melalui secara virtual. Bersama kita akan menerima berkat penumpangan tangan diakhiri dengan Bapa terima kasih. Mari kita menerima berkat dari Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus kiranya meneguhkan dan memberkati saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saudara-saudara masih tetap berdiri, kita telah mengakhiri kebaktian gabungan dan juga persiapan perjamuan kudus ini. Kita tutup dengan mengangkat pujian dengan judul Tiada Ku Ragu Lagi. Boleh bertepuk tangan. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi dia orang yang percaya padamu. Ya, kita nyanyikan sekali lagi. Tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi dia orang yang percaya padamu. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta atau pengumuman yang akan dibawakan oleh Bapak Penatua Bartolomius. Dipersilakan Pak Filipus. Shalom. Jemaat yang kasih Yesus Kristus, terima kasih. Pertama-tama kami atas nama Majelis Jemaat ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada malam hari ini di dalam persiapan kebaktian perjamuan kudus pada hari untuk tanggal 15 nanti. Untuk itu terima kasih buat Pro Kantor, Kak Luli dengan Kak Audrey, Kak Evi sebagai musik, dan Bung Eko dan tim multimedia serta Pak Pendeta yang melayani firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman sedikit
bahwa untuk hari Jumat Bapak Ibu akan bersama-sama kita di sini mengadakan perjamuan kudus Jumat Agung pada pukul 7 pagi. Jadi ketika Bapak Ibu, nanti kami ada perjamuan keliling tapi didaftarkan. Kalau yang sehat sih nggak ke gereja ya salah sendiri gitu. Tapi mohon maaf intermezzo saja. Mohon jadi pendaftaran. Jadi kalau Bapak Ibu ada mama atau orang tuanya yang sakit tidak hadir di sini dalam perjamuan kudus, bisa mendaftarkan kepada majelis masing-masing, atau setelah ibadah perjamuan kudus selesai Bapak Ibu bisa datang ke kami untuk mendaftarkan dalam perjamuan kudus. Begitu. Lalu yang kedua, kebaktian Paskah hari Minggu itu pukul 8 pagi. Jadi hari Minggu pukul 8 pagi dan bersamaan dengan ibadah kebaktian Paskah bersama anak ya, Kaska ya. Paskah anak ya. Mana Kaska? Hah? Tidak ada. Oh, belum Paskah anak. Paskah tanggal 24 Paskah anak berubah ya. Jadi tanggal 15 kebaktian perjamuan kudus, lalu tanggal 17 kebaktian Paskah, dan hari Sabtu tanggal 16 itu kebaktian Sabtu Sunyi pukul 7 malam di gedung gereja ini. Ya, saya ulangin, hari Sabtu pukul 19.00 kita beribadah jam 7 malam di gedung gereja ini. Sabtu Sunyi. Jam 17. Pukul 17.00, maaf Pak. Korupsi 2 jam. Pukul 17.00 Sabtu Sunyi di tempat ini. Jadi Bapak Ibu bisa hadir untuk, ya bukan Sabtu besok, Sabtu depan tanggal 16 ya. Dan hari Kamis, saya ulangin jadwalnya tuh, hari Kamis merupakan Kamis Putih, kita akan melakukan ibadah secara online. Lalu hari Jumatnya tanggal 15 itu kita kebaktian perjamuan kudus pukul 7 pagi ya. Lalu tanggal 16-nya kebaktian Sabtu Sunyi secara onsite pukul 5 sore atau 17.00 di gedung gereja ini. Lalu hari Minggunya kebaktian Paskah pukul 8 pagi seperti biasa. Seperti itu pengumumannya Bapak Ibu semuanya. Jika ada yang kurang jelas bisa menanyakan nanti sesuai dengan warta. Apakah Mercy? Oh ya, dan ada KP2 menyediakan snack bersama, cuman nggak tahu ada kopi sama tehnya. Kalau tidak salah disiapin sama Mbak Yayu dan Kananu, kopi mas snack. Jadi tapi setelah ini yang anak-anak atau orang tuanya yang besok akan di CD, anak-anaknya kita akan persiapan ya setelah snack. Hanya itu aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, puji Tuhan.